Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Israel tidak hanya menghantam bangunan dan terowongan di Gaza. Pada akhir Juni 2026, targetnya mengarah kepada orang-orang yang disebut memiliki peran penting dalam serangan 7 Oktober, jaringan terowongan Hamas, hingga unit bersenjata yang masih bergerak di Gaza Tengah. Mengapa satu komandan Nukhbah, kepala terowongan dan pimpinan Naval Police Hamas diburu dalam waktu berdekatan? Apakah ini sekedar rangkaian serangan atau upaya Israel memutus orang-orang yang menjaga kemampuan Hamas tetap hidup? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi tenang di Israel berubah menjadi awal dari serangan paling mematikan dalam sejarah modern negara itu. Ketika ribuan roket ditembakkan dari Gaza untuk mengacaukan sistem peringatan, kelompok-kelompok bersenjata Hamas bergerak melalui celah pagar perbatasan, jalur darat, laut, dan udara. Di belakang gelombang serangan itu, ada satu unit yang dirancang untuk menjalankan tugas paling sulit, Nukhbah. Nukhbah bukan pasukan biasa. Mereka disiapkan untuk bergerak cepat, mengenali sasaran penting, membawa senjata berat, dan menembus titik paling rentan. Pada hari itu, sejumlah anggotanya masuk ke wilayah Israel, menyerang pangkalan, permukiman, kendaraan, serta warga sipil. Serangan tersebut menewaskan sekitar 1.200 orang dan membawa ratusan sandera menuju Gaza. Namun bagi Israel, ancaman tidak berhenti saat para pelaku kembali melewati perbatasan. Sebagian anggota kelompok penyerang kembali ke Gaza, lalu mencoba menyatu lagi dengan struktur tempur Hamas yang tersebar di antara kamp-kamp pengungsian, kawasan padat penduduk, dan jaringan bawah tanah. Mereka membawa sesuatu yang lebih berbahaya daripada sekedar senjata. Mereka membawa pengalaman lapangan. Mereka mengetahui bagaimana kekacauan diciptakan, bagaimana infiltrasi dijalankan, dan bagaimana kelompok kecil dapat mengacaukan pasukan dalam waktu singkat. Salah satu nama yang diburu adalah Abd al-Rahman Mahir Abd al-Karim Ziyadah. Menurut pengumuman militer Israel pada Sabtu 28 Juni 2026, Ziyadah merupakan komandan sel Nukhbah yang ikut menyusup Israel dalam serangan 7 Oktober 2023. Dia disebut berada di dekat kendaraan militer Israel yang direbut pada hari penyerangan sebelum kembali ke Gaza bersama kelompoknya. Serangan terhadap Ziyadah sendiri terjadi lebih awal pada Rabu 24 Juni 2026 di kawasan Al-Shati, Gaza. Target itu tidak dipilih hanya karena rekam jejaknya 3 tahun sebelumnya. Militer Israel menyatakan Ziyadah masih aktif berusaha menyiapkan serangan terhadap pasukan Israel yang sedang beroperasi di Gaza pada 2026. Dengan kata lain, sosok ini dipandang bukan sebagai sisa masa lalu, melainkan sebagai ancaman yang masih bekerja di tengah perang yang belum selesai. Disinilah pola operasi eliminasi terarah menjadi terlihat. Israel tidak hanya mengejar nama yang memiliki nilai simbolis karena keterlibatannya pada 7 Oktober. Yang menjadi perhatian adalah kemampuan seseorang untuk mengubah pengalaman lama menjadi serangan baru. Seorang komandan sel dapat membantu memilih orang, mengatur pergerakan, menyusun titik serang, atau memberi arahan kepada anggota yang belum pernah masuk ke Israel sebelumnya. Bagi militer Israel, membiarkan figur seperti Ziyadah tetap bergerak berarti memberi Hamas kesempatan mempertahankan pengetahuan operasional yang telah terbentuk dari pertempuran terdahulu. Pengetahuan itu tidak selalu terlihat dalam bentuk markas besar atau gudang senjata. Kadang, ia tersimpan dalam ingatan orang yang pernah berada di garis depan, mengetahui jalur masuk, memahami pola respons pasukan, dan sanggup membagikan pengalaman tersebut kepada kelompok berikutnya. Karena itu, serangan di Al-Shati pada 24 Juni tidak hanya diarahkan pada satu individu. Operasi tersebut menyasar mata rantai yang menghubungkan serangan 7 Oktober dengan ancaman yang sedang dihadapi pasukan Israel di Gaza pada 2026.
Serangan semacam ini juga menunjukkan perubahan fokus pertempuran. Dari penghancuran posisi terbuka, perhatian bergeser kepada orang-orang yang menjaga kesinambungan kemampuan tempur. Ketika seorang penghubung lapangan hilang, rencana yang sedang disusun dapat kehilangan arah, kontak, dan pelaksana ketika tekanan operasi terus berlangsung di sekelilingnya. Pada Rabu, 24 Juni 2026, di saat serangan terarah menghantam sejumlah titik di Gaza, perhatian militer Israel juga tertuju ke Khan Yunis. Sasaran berikutnya bukan komandan infiltrasi, melainkan sosok yang bekerja jauh dari sorotan permukaan. Namanya Gamal Muhammad Hamdan Najjar. Menurut pengumuman militer Israel pada Sabtu 28 Juni 2026, ia menjabat sebagai kepala unit terowongan Hamas di wilayah Khan Yunis. Jabatan itu terdengar teknis, tetapi nilainya sangat besar di medan perang Gaza. Terowongan bukan sekedar lubang panjang di bawah tanah atau tempat berlindung saat pesawat tempur melintas. Di dalam struktur perang Hamas, jaringan ini dapat menjadi jalan perpindahan personel, tempat menyimpan perlengkapan, rute komunikasi, lokasi pengintaian, hingga titik muncul mendadak untuk menyerang pasukan di permukaan. Khan Yunis sendiri bukan wilayah biasa. Kota di selatan Gaza ini berkali-kali menjadi pusat operasi besar karena kawasan tersebut memiliki lingkungan padat, bangunan yang saling berhimpitan, serta dugaan jaringan bawah tanah yang rumit. Pasukan yang bergerak di atas jalan harus memperhitungkan ancaman yang tidak terlihat dari bawah kaki mereka. Satu lorong dapat terhubung ke ruang lain, satu bangunan yang tampak kosong dapat menyembunyikan pintu masuk. Satu terowongan yang ditemukan belum tentu menjadi akhir dari jaringan yang lebih luas. Di titik inilah Najjar memegang peran penting. Kepala unit terowongan tidak harus muncul membawa senjata di garis depan. Ia dapat menjadi orang yang mengetahui jalur mana yang masih bisa dipakai, area mana yang telah rusak, lokasi mana yang aman untuk memindahkan orang, dan titik mana yang bisa digunakan untuk menghindari pengamatan. Informasi seperti ini bernilai tinggi, terutama ketika pasukan lawan terus mencari pintu masuk, memetakan lorong, dan menghancurkan infrastruktur bawah tanah. Militer Israel menyatakan Najjar sedang terlibat dalam perencanaan serangan terhadap pasukan Israel di Gaza. Karena itu, serangan terhadapnya bukan hanya soal menghancurkan akses fisik, targetnya adalah manusia yang memahami cara mengaktifkan akses tersebut. Sebuah terowongan tanpa orang yang mengetahui jalurnya bisa menjadi ruang gelap yang tidak berguna. Tetapi ketika ada komandan yang menguasai peta, pekerja, jalur logistik, dan pola penggunaan, jaringan itu dapat kembali berfungsi sebagai alat serang. Inilah alasan eliminasi terhadap kepala terowongan memiliki dampak yang berbeda dari penghancuran satu bangunan. Bangunan dapat dibangun kembali, lorong dapat digali ulang, tetapi pengalaman teknis, hubungan dengan operator lapangan, serta pemahaman terhadap detail medan tidak mudah diganti dalam waktu singkat. Pengganti Najjar mungkin bisa ditunjuk, tetapi ia tetap harus memahami peta yang berubah akibat serangan, reruntuhan, banjir, dan pembongkaran yang dilakukan selama operasi berlangsung. Bagi Hamas, terowongan memberi kemampuan untuk memperlambat gerak pasukan Israel dan menciptakan ketidakpastian di setiap sektor. Bagi Israel, jaringan itu menjadi tantangan karena ancaman dapat muncul tanpa peringatan dari tempat yang tampak sudah diamankan. Maka, perburuan terhadap orang seperti Najjar memperlihatkan satu tujuan yang lebih luas, memutus kemampuan Hamas mengubah ruang bawah tanah menjadi pusat kendali serangan. Setiap perubahan struktur komando memaksa unit-unit kecil menunda rencana, menilai ulang resiko, dan mencari jalur komunikasi baru. Pada akhir Juni 2026, operasi di Khan Yunis bukan sekedar pertempuran untuk menguasai jalan atau bangunan. Ini adalah perebutan atas pengetahuan. Siapa yang memahami medan tersembunyi, siapa yang masih mampu menggerakkan orang melalui jalur tersebut, dan siapa yang dapat mengubah lorong bawah tanah menjadi ancaman nyata bagi pasukan di atasnya. Pada Jumat 26 Juni 2026, sebuah kendaraan bersenjata bergerak di kawasan Central Camps, Gaza Tengah. Di dalamnya terdapat 3 anggota Hamas yang oleh militer Israel dikaitkan dengan Naval Police Hamas. Tidak lama kemudian, kendaraan tersebut menjadi sasaran serangan.
2 hari berikutnya, pada Sabtu 28 Juni 2026, militer Israel mengumumkan identitas 3 orang yang tewas dalam operasi itu. Nama pertama adalah Mansur Sami Mahmud Shahtut. Ia disebut sebagai Komandan Naval Polis Hamas di wilayah Central Camps. Bersamanya, 2 anggota lain juga tewas, yaitu Mahdi Jabr dan Muhammad Naufal. Ketiganya menurut militer Israel sedang bepergian dengan kendaraan yang membawa senjata dan terlibat dalam persiapan serangan terhadap pasukan Israel. Bagi banyak orang, istilah Naval Police mungkin terdengar seperti satuan penjaga pantai yang bekerja mengawasi perahu nelayan atau jalur Laut Gaza. Namun, dalam struktur Hamas, unit ini dipandang Israel sebagai bagian dari sistem militer yang memiliki tugas lebih luas. Mereka dapat membantu pengawasan pesisir, mengatur pergerakan personil, melindungi fasilitas tertentu, serta mendukung kegiatan bersenjata yang terkait dengan garis pantai dan wilayah daratan. Gaza memiliki garis pantai yang pendek tetapi nilainya strategis. Laut dapat menjadi jalur penyelundupan, ruang latihan, jalur pengamatan, dan celah bagi pergerakan yang sulit dipantau dari jalan raya. Karena itulah, personil yang memahami pesisir tidak hanya berguna di air. Mereka juga dapat membantu menghubungkan aktivitas di pantai dengan kelompok bersenjata yang bergerak di kam-kam tengah Gaza. Kawasan Central Camp sendiri berada di antara utara dan selatan jalur Gaza. Lokasi ini terdiri dari permukiman padat, jalan sempit, dan area yang menjadi penghubung penting bagi pergerakan dari beberapa sektor. Kendaraan yang melintas di wilayah seperti ini tidak selalu menarik perhatian. Namun ketika kendaraan tersebut membawa senjata dan berisi personil dengan posisi komando, setiap perjalanan dapat menjadi bagian dari operasi yang lebih besar. Militer Israel menyatakan bahwa Shahtut, Jabr, dan Naufal sedang mempersiapkan aksi teror ketika mereka diserang. Pernyataan itu menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak diarahkan kepada bangunan atau lokasi statis. Sasaran bergerak dipilih karena dianggap sedang menjalankan fungsi langsung di lapangan. Dalam operasi modern, kendaraan bersenjata dapat menjadi ruang rapat kecil, alat pengangkut senjata, titik komunikasi, sekaligus sarana berpindah cepat sebelum serangan dijalankan. Serangan pada 26 Juni 2026 juga memperlihatkan cara Israel menekan struktur Hamas dari titik-titik yang berbeda. Setelah komandan infiltrasi dan pengelola jaringan bawah tanah menjadi target, perhatian kemudian mengarah pada unit yang bekerja di sekitar pesisir dan wilayah tengah Gaza. Sasaran ini tidak dipilih berdasarkan jabatan yang terdengar paling terkenal. Yang diperhatikan adalah kemampuan mereka untuk menjalankan fungsi yang dapat membahayakan pasukan Israel. Hilangnya seorang komandan seperti Shahtut dapat memicu kekosongan pada rantai penghubung lokal. Rekan-rekannya mungkin mengetahui sebagian tugas, tetapi tidak selalu menguasai jaringan kontak, pola pergerakan, lokasi penyimpanan, atau orang-orang yang biasa menerima instruksi. Ketika 2 anggota lain tewas bersamanya, tekanan itu menjadi lebih besar karena unit tersebut kehilangan beberapa orang sekaligus dalam satu momen. Di Gaza, perang tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan atau luas wilayah. Pertarungan juga berlangsung pada kemampuan sebuah organisasi menjaga orang-orang yang memegang peran khusus. Pengintai, penghubung, pengemudi, pengelola jalur, dan komandan lapangan dapat menjadi bagian dari jaringan yang membuat serangan tetap mungkin dilakukan. Serangan pada kendaraan di Central Camps memperlihatkan bahwa perburuan Israel terus bergerak mengikuti fungsi-fungsi tersebut, bahkan ketika target berada di jalan dan bukan di markas besar. Operasi pada akhir Juni 2026 memperlihatkan bahwa perburuan Israel di Gaza tidak hanya berfokus pada bangunan, senjata, atau lokasi peluncuran serangan. Sasaran utamanya adalah orang-orang yang memegang peran penting di balik kemampuan tempur Hamas. Mulai dari pelaku infiltrasi 7 Oktober, pengelola terowongan, hingga komandan unit bersenjata di Gaza Tengah. Ketika satu persatu penghubung, perencana, dan komandan lapangan dieliminasi, struktur Hamas dipaksa terus bergerak dalam tekanan. Bukan hanya kehilangan personil, tetapi juga kehilangan pengalaman, jalur komunikasi, dan kemampuan mengatur serangan berikutnya. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi
agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.